Saya bikin fermentasi minuman dari buah-buahan dan ini kebetulan yang jadi, yang nanas udah ludes, udah hilang semua. Tapi ini ada 3. Ini buah naga. Ini gagal semua ini 3 ini karena nggak steril. Jadi saya nggak pakai airlock. Tapi yang nanas itu saya pakai airlock. Mungkin untuk tantangannya itu sih harus bener-bener ngesil. Apa? Ngesil itu apa sih? Oh ya, terkunci. Biar nggak ada bakteri yang masuk jamur kayak gitu. Sama harus sabar. Nunggu lama. Untuk harapan mungkin oh iya saya dengar-dengar juga kayak gimana ada yang ngoplos gitu sampai meninggal. Nah, mungkin lebih baik bikin fermentasi sendiri. Ya daripada ngoplos terus diambil sama malaikat maut kan nggak lucu. Oke, halo, selamat siang menjelang sore. Kita di sini sedang pameran karya KB kita dan tidak lupa nama saya Kaila dan karya saya ada 2 jenis sih, tapi semuanya lukisan. Yang satu lukisan semi realis dan yang satunya lukisan still life. Nah, yang still life ini kan lukisan alam benda. Dan aku tuh mutusin buat ini ngambil objek-objek yang ada di KB kita. Sedangkan buat yang semi realis, tiap gambar ada maknanya sendiri-sendiri dan ya it's up to your interpretation, I think. Terus kalau tantangannya mungkin nyari inspirasi aja sih sebenarnya. Inspirasi bisa ditemuin dari mana aja, tapi ya otak saya agak ya begitulah. Terus susah mulai juga, ini sih yang banyak dihadapin sama kita semua mungkin. Jadi ya kalau mau bikin sesuatu mulai aja, nggak usah overthinking. Terus apa lagi ya challenge-nya? Oh iya, karena aku belum terbiasa sama akrilik, biasanya kan aku pakai watercolor. Tadi tuh ada yang komen kalau teknikku masih kebawa dari basic watercolornya tapi pakai akrilik. Jadi ya itu sih pembiasaannya aja. Terus harapannya mungkin aku bisa lebih explore lagi ke gaya-gaya yang lain dan media-media yang lain. Yeah, it's pretty good. Halo, nama saya Nabiki Ahmad. Ini karya saya ada 9 yang berkonsep atau bertema tentang ekspresi. Tantangan saya dalam berkarya ya karena ini pertama kali saya menggunakan kanvas dan cat akrilik, jadi cukup kesulitan. Tapi dengan menggambar dengan kanvas itu cukup seru. Harapan saya kedepannya mungkin bisa mengembangkan dan mempelajari banyak style art yang ada di dunia ini. Sama nama saya Cawi Sulistia. Saya membuat karya kumpulan profil. Jadi ini buku profil, ada 4 profil. Aku lupa, Mas. Oh, ini yang profil pertama ada Bapak Sulistiono. Dia seorang pekerja keras, selalu mengajarkan untuk bersyukur apa adanya. Terus yang kedua ada Bapak Romadi. Beliau tidak sekolah sukses tanpa sekolah. Terus yang ketiga ada Ibu Tri Utami. Beliau seorang remaja, dulunya remaja yang bertanggung jawab mengurusi adik-adiknya sampai dewasa. Terus yang keempat ada Mas Agus Arifin. Dia seorang mandiri dan berkarya dengan hobinya sampai sekarang. Tantangannya apa? Tantangan saya itu tantangannya yaitu banyak,
kayak ya harus apa namanya, harus wawancara setiap saat, wawancara terus, kayak setiap wawancara tuh pasti ada kayak lupa pertanyaan, terus ternyata kurang ini yang harus dipertanyakan kembali gitu. Jadi wawancaranya kurang lama, kurang detail lah istilahnya. Harapan saya semoga pembaca bisa ikut terinspirasi dan bermanfaat. Halo, nama saya Salisian Feiti. Ya, ini karya saya. Terus karya ini tuh saya buat karena suka membaca, terus habis itu kayak kadang mikir kenapa aku nggak bikin cerita sendiri, terus akhirnya pas aku di IT ternyata bisa terwujud, dapat inspirasi dari teman-teman juga, dukungan yang banyak, jadinya tuh lebih semangat juga, dan akhirnya jadilah buku Azwa dan Kenyataan ini. Semoga buku ini tuh bisa menginspirasi banyak orang. Kalau misal nggak semua ujian itu harus diakhiri dengan tangisan, nggak semua harus diakhiri dengan menyerah, nggak harus, ya yang penting tuh kita bersyukur aja atas apa yang udah dikasih sama Tuhan, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan kan. Ya yang penting tuh kita harus tetap bersyukur sama Tuhan, apa yang udah Tuhan berikan itu kita nikmatin aja, kita jalanin dengan ya berdoa. Terus kita juga kadang pasti butuh pendukung di sekitar kita. Nah, kita harus berpikir aku harus nyari orang yang bisa mendukung aku. Ya, nama saya Muhammad Naufal Faruk atau biasa dipanggilnya Naufal. Ulangi deh. Nama saya Muhammad Naufal Faruk atau biasa dipanggil Naufal. Di sini tugas akhir saya di Korea Thaibah ini bikin film yang berjudul Jo, atau bahasa Indonesianya Lalu. Nah, terus untuk kenapa kalau saya bikin film ininya itu karena saya cuma bisa ngedit. Terus sedangkan di KB kita ini yang ada per editannya itu forum film. Akhirnya karena terbiasa di dalam forum film ini, jadi kebiasalah bikin tentang perfilman. Dan waktu itu kebetulan ada cerita bagus yang mengangkat tentang isu terlalu mengekang dalam mendidik anak dan menerbatasi keterampilan si anaknya. Jadi ya istilahnya strict parent lah. Jadi yang dari inti ceritanya yang saya mau mengangkat itu, dan film ini tuh fiksi. Ada fiksi-fiksinya gitu. Jadi ada fiksinya. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk tantangannya sendiri, ini kan film pendek yang lumayan panjang pertama saya. Biasanya bikin film itu cuma paling di bawah 5 menit kan. Kalau ini di atas 10 menit. Jadi otomatis lebih banyak scene-nya. Jadi agak kebingungan. Saya juga kan sebagai sutradara terus editor gitu. Dan karena tugasnya saya sendiri, jadi agak kebingungan nih. Terus ada keteledoran dan kurangnya pengalaman, jadi kayak kita over budget di bikin pembikinan film ini tuh di bagian ongkos kendaraan sama makan kru gitu. Padahal film pendek kayak gini doang tapi budgetnya lumayan membengkak lah, menurut saya seperti itu. Terus ya kurangnya pengalaman sih, kayak cek jadi sempat udah syuting beberapa, terus akhirnya waktu di pengeditan kurang cocok atau mungkin ada scene yang salah, luar ekspektasi. Jadi akhirnya waktu di editan ini benar-benar berubah dari yang ada di skrip gitu sih. Harapannya dari karyamu ini Gimana? harapan dari karyamu ini buat yang nonton
Harapannya tentu saja untuk kepada orang tua yang bisa lebih membebaskan anaknya untuk berekspresi atau memilih jalan jalan apa ya? Jalan eh, karyanya gitu, jalan yang ingin dia tempuh tuh apa gitu. Tidak harus mengikuti kata-kata apa yang harus tidak harus mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua gitu sih. Jadi kayak lebih membebaskan anaknya dan tidak terlalu mengekang gitu sih harapan saya kepada orang tua. Perkenalkan, nama saya Karina Asna Atia. Tahun ini saya membuat video dokumenter judulnya Nawasena. Nah, Nawasena ini memiliki arti masa depan yang cerah. Kenapa saya memilih tema ini di dokumenter saya? Karena yang saya lihat-lihat tuh banyak tenaga kerja khususnya di Indonesia itu tuh jarang banget yang misalnya kayak PNS terus kayak tenaga kerja perusahaan-perusahaan itu yang ada kawan-kawan disabilitasnya. Lalu memang kenapa mereka nggak ada di situ gitu. Lalu saya coba untuk nge-explore di PPDMS. PPDMS itu singkatannya Pusat Pemberdayaan Disabilitas Mitra Sejahtera yang berpusatkan di Ngelipar di Gunung Kidul. Jadi organisasi itu tuh difasilitasi oleh Yakum. Yakum itu apa ya? Pokoknya itu organisasi Kristen atau Katolik yang dia emang memberdayakan teman-teman disabilitas. Jadi salah satunya ada di Ngelipar ini saya bertemu dengan Pak Hardio dan kawan-kawan. Pak Hardio itu jadi ketua WPDMS yang ada di Ngelipar. Ngelipar itu dia bikin ini kerajinan keset kayak gini. Teman-teman disabilitas diberi enggak sih kayak Pak Hardio ngumpulin kain terus teman-teman disabilitas beli kain tersebut dengan harga berapa lalu mereka ngetenun kain itu lalu setiap beberapa bulan atau minggu sekali mereka nyetor ke Bardio untuk dapat uang. Jadi teman-teman disabilitas punya kerjaan, punya penghasilan juga. Lalu khususnya Bardio itu juga memiliki mimpi karena banyak disabilitas di Gunung Kidul itu ada sekitar 9.000 masih berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Bardio ingin memberdayakan mereka agar mereka mandiri, agar mereka tidak bergantung pada orang lain. Lalu tantangannya saat membuat video ini tuh ini sih kurangnya enggak ding homesick karena saya belum terbiasa untuk lama keluar dari rumah jadi kayak kadang pas malam-malam itu pengen pulang kangen rumah gitu terus kendalanya panas juga di sana tuh sampai di Gunung itu sampai 32 derajat dan beda banget sama Salatiga itu aku sehari itu bisa mandi 2 kali dan itu bisa apa yo jadi nggak fokus untuk ambil tag apa jadi tuh eh ke fokusnya kehalang karena panas itu juga lalu ini sih kendalanya aku sendirian ternyata aku dulu waktu tahun lalu kan aku kan emang nekat sendirian karena aku wawancara juga dibantu sama teman-teman terus aku mikirnya waktu aku live in di Gunung Kidul ini aku sendiri bisa gitu tapi ternyata tuh enggak karena contohnya gambar poster ini aku kan nggak mau harus berhenti dulu rekam Pak Hardio turun dari jalan itu harus berhenti terus ngesut jadi kayak ribet aja lalu aku lupa nggak bawa tripod jadi aku manual pakai tangan itu aja sih mungkin kalau setelah produksi kendalanya ini aku terhalang kan aku ikut UTBK 2023 walaupun dua-duanya tuh prioritas tapi aku kalau misalnya ngerjain dua-duanya tuh malah nggak fokus jadinya aku ngebut UTBK dulu nyelesain waktu tes UTBK baru aku ngebut ngeditnya jadi aku nggak bisa dua-duanya dan itu emang sebenarnya kan deadline-nya bulan Juni itu Mei itu udah selesai dan Juni udah fokus UTBK tapi nggak bisa ternyata akhirnya aku ngebut UTBK dulu baru nyelesain filmku gitu harapannya semoga yang teman-teman semua yang udah nonton film dokumenterku ini bisa aware sama teman-teman disabilitas jangan mandang mereka dari keterbatasan mereka tapi dari kemampuan mereka terima kasih